Ladan Bijani dan Laleh Bijani adalah sepasang kembar siam yang kepalanya menyatu atau dalam bahasa medis disebut kraniopagus. Mereka lahir pada 17 Januari 1974 di sebuah desa kecil bernama Lorsab, kota Firozabad, sekitar 1.200 km dari Teheran, Iran. Mereka anak pasangan petani miskin bernama Dadullah Binjani dan Maryam Safari yang telah memiliki 11 anak. Kondisi ekonomi mereka yang jauh dari ketercukupan yang menyebabkan Ladan dan Laleh tidak segera menjalani operasi pemisahan. Karena keterbatasan biaya dan situasi Iran yang kala itu penuh konflik, orang tua si kembar menyerahkan mereka pada pemerintah dan mereka pun hidup dalam pengawasan dokter hingga usia 18 bulan seraya mencari orang yang mau mengadopsi mereka. Namun tak mudah untuk menemukan orang yang mau menerima kondisi mereka hingga pada suatu hari pasangan suami istri Ali Reza Safyan dan Iran Karmi tergerak hatinya untuk mengadopsi mereka. Pasangan tersebut mengetahui keberadaan Ladan dan Laleh dari sebuah artikel dalam surat kabar Iran bernama Etelat. Pada tahun 1979, menjelang si kembar masuk sekolah, berita Ladan dan Laleh sampai ke telinga Imam Khomeini, pemimpin besar Iran kala itu. Melalui stafnya beliau menyampaikan keinginan untuk bertemu Ladan dan Laleh secara langsung. Ali Reza pun membawa si kembar ke kota Qom untuk bertemu Imam Khomeini. Melihat kondisi si kembar, Imam Khomeini berkata pada Ali Reza, "Kamu telah melakukan hal yang sangat mulia di saat orang lain tidak ada yang mau mengadopsi mereka." Meski terlahir sebagai kembar identik, namun Ladan dan Laleh memiliki sifat yang berbeda. Ladan cenderung ekstrovert, ceria, dan suka bicara di depan publik. Sedangkan Laleh lebih introvert, pendiam, tapi lebih religius. Tidak saja sifat, mereka juga memiliki kegemaran yang berbeda. Ladan suka warna biru, sedang Laleh suka warna kuning. Ladan gemar makan gourmet sabji, sejenis makanan tradisional Iran, sedang Laleh suka makan badem jon, sejenis makanan yang terbuat dari terong. Meski harus selalu bersama, tapi kadang mereka melakukan aktivitas yang berbeda. Saat yang satu lelap tertidur, yang satu kadang membaca koran. Saat Laleh merajut, Ladan mengerjakan PR matematika. Untuk melanjutkan pendidikan, Ali Reza mengirim Ladan dan Laleh ke Karaj, sebuah kota di utara Teheran. Ali Reza sengaja memasukkan kedua anaknya ke sekolah umum agar mereka tidak merasa berbeda. Ia juga membiarkan Ladan dan Laleh berjalan sejauh 500 meter ke sekolahnya agar mereka terbiasa dengan orang-orang yang menatap aneh ke mereka. Laleh dan Ladan juga mengikuti les beberapa bahasa. Ali Reza menyiapkan agar kelak kedua putrinya bisa hidup mandiri. Usai menyelesaikan pendidikan sekolah, mereka lanjut ke perguruan tinggi. Sayangnya mereka tak lolos untuk masuk universitas negeri. Akhirnya mereka mencari alternatif universitas swasta. Laleh lolos masuk ke jurusan manajemen di salah satu perguruan tinggi swasta di Yazd, sedangkan Ladan masuk jurusan akuntansi di sebuah universitas di Karaj. Namun pilihan itu menjadi sulit dijalani mengingat jarak tempuh Karaj ke Yazd mencapai 8 jam perjalanan. Meski kedua kembar siam tersebut merasa yakin mampu menjalani, namun terkendala kesulitan mobilitas, akhirnya mereka pun urung kuliah di dua tempat yang berbeda tersebut. Akhirnya atas bantuan mantan Presiden Ali Rafsanjani, keduanya diterima di jurusan hukum Universitas Teheran pada tahun 1994. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda. Ladan ingin mempraktekkan ilmu hukum dengan bercita-cita menjadi pengacara, sedang Laleh mengaku ingin menjadi seorang jurnalis. Tahun 1996 terdorong ingin mewujudkan cita-cita masing-masing dan ingin hidup normal seperti gadis lainnya, si kembar ingin agar mereka dipisahkan. Didampingi sang ayah, Ladan dan Laleh pun terbang ke Jerman.
bertemu dengan sebuah tim berisi 30 dokter untuk memeriksa kemungkinan dilakukan tindakan pemisahan. Namun hasil pemeriksaan tak seperti harapan mereka. Pemisahan kembar dewasa sangat berisiko kematian baik salah satu atau keduanya. Sekitar tahun 2000 saat keduanya berusia 26 tahun, orang tua kandung Dadullah bin Jani dan istrinya Maryam Safari kembali datang dan ingin membawa mereka pergi. Namun keinginan mereka ditolak mentah-mentah. Bagi si kembar, Ali Reza Safian adalah satu-satunya orang tua mereka. Mereka juga mempertanyakan mengapa selama 24 tahun dirawat keluarga Safian, tak sekalipun mereka berusaha menemui si kembar. Gagal membujuk si kembar Ladan dan Laleh ikut serta, keluarga Bijani menempuh jalur hukum. Meskipun tidak mengabulkan permintaan keluarga Bijani, namun pengadilan mengharuskan si kembar untuk tinggal terpisah dari keluarga angkatnya. Ali Reza Safian pun kemudian membelikan sebuah apartemen di Teheran. Dengan begitu keluarga Bijani bisa mengunjungi Ladan dan Laleh kapanpun. Sekitar tahun 2002, Ali Reza Safian dikejutkan kembali dengan keinginan sang putri untuk dilakukan operasi pemisahan. Mereka berdua sangat ngotot, terutama Ladan. Mereka beralasan ingin menjalani hidup yang normal, bisa mewujudkan cita-cita masing-masing, dan juga ingin menikah layaknya gadis lain. Hal sederhana yang ingin dilakukan adalah bisa duduk berhadapan satu sama lain sambil mengobrol dengan saudara kembar mereka. Mereka juga memiliki tujuan hidup yang berbeda. Ladan ingin kembali ke kampung halamannya, sedang Laleh ingin tetap tinggal di Teheran. Ingatkan tentang resiko kematian yang akan dihadapi, mereka menjawab bahwa kehidupan berdempet sebagai kembar siam pun tidak lebih baik dari kematian. Melihat keinginan kuat mereka, Safian hanya bisa menggelengkan kepala. Ia yakin keluarga kandung yang hadir 2 tahun terakhir punya andil mempengaruhi putrinya. Namun Safian tak mampu berbuat apa-apa. Ia menuruti keinginan Ladan dan Laleh meski jauh di dalam hatinya ada ketakutan yang luar biasa. Tak mudah untuk mencari dokter yang mau melakukan operasi dengan risiko yang begitu besar. Sebuah harapan muncul saat mereka mendengar bahwa seorang dokter di Singapura bernama Dr. Keith Goh telah berhasil memisahkan kembar siam dengan keadaan yang sama. Mereka adalah bayi siam asal Nepal berusia 10 bulan bernama Gangga dan Jamuna Shrestha pada April 2001. Meski berhasil dipisah, namun Gangga mengalami infeksi otak dan meninggal dunia, sementara Jamuna tidak bisa berjalan. 20 November 2002 mereka mendatangi rumah sakit Rafflesia tempat Dr. Goh bekerja. Setelah 7 bulan menjalani tes medis dan psikologis, akhirnya ditetapkan pada 6 Juli 2003 akan dilakukan operasi. Operasi ini merupakan operasi pemisahan pertama yang dilakukan pada kembar siam dewasa. Rencana ini menggegerkan bukan saja Iran dan Singapura, tapi hampir seluruh dunia. Pemerintah Iran menyatakan siap membiayai seluruh biaya operasi. Hasil pemeriksaan memperlihatkan bahwa tengkorak mereka satu dan sudah lebih keras karena faktor usia. Meski otak mereka terpisah, namun ternyata pembuluh darah yang meninggalkan otak atau vena sagittalis mereka hanya satu, dan aliran darah di area tersebut lebih cepat dibandingkan kondisi umumnya. Mereka juga diberitahu selain resiko kematian, operasi ini juga bisa menyebabkan kelumpuhan atau kebutaan, namun mereka tak mundur. Akhirnya dengan riang gembira, Ladan dan Laleh masuk ke ruang operasi. Operasi ini melibatkan 28 dokter spesialis dari Singapura dan beberapa negara lain. Ada sekitar 100 tenaga medis yang dilibatkan. Operasi dipimpin oleh Dr. Keith Goh dan direncanakan berlangsung 3 tahap, diperkirakan memakan waktu 4 hari.
Pada hari pertama semua berjalan lancar. Masalah timbul pada hari kedua 7 Juli 2003 ketika pencangkokan pembuluh darah otak Ladan yang diambil dari paha kanan gadis itu mengalami penyumbatan. Setelah berkonsultasi dengan teman dekat korban yang mengatakan Laden dan Laleh ingin dipisahkan dalam keadaan apapun, membuat tim dokter melanjutkan operasi. Pada 8 Juli 2003 diumumkan bahwa si kembar telah berhasil dipisahkan. Kabar ini disambut gembira bukan saja keluarga tapi media yang menunggu di lobi rumah sakit. Sayangnya kabar gembira itu tak berlangsung lama, karena pada hari yang sama pukul 14.30, Laden dinyatakan meninggal dunia. Disusul 90 menit kemudian, tepatnya pukul 17.00, Laleh pun menyusul saudara kembarnya. Kabar ini mengejutkan semua orang, terutama Ali Reza Safyan dan Iran Karmi, yang sebenarnya keberatan dengan tindakan ini. Ia mengatakan saat kecil temannya yang seorang hakim sering meledek si kembar. "Apakah kamu mau aku ambilkan gergaji untuk menggergaji kepalamu?" Ledekan itu disambut gelak tawa oleh Ladan dan Laleh. Dan kini mereka benar-benar melakukan gurauan teman Safyan. Dan demikianlah keinginan mereka untuk terpisah benar-benar menjadi kenyataan, karena pada 10 Juli 2003, keduanya dimakamkan di liang lahat yang berbeda di desa Lohsap, tempat kelahiran mereka.